Hai Orbiters, kembali lagi bersama Orbit Learning. Materi selanjutnya ini kita akan membahas tentang sel, unit terkecil kehidupan. Kita lihat bahwa sel pada gambar ini merupakan unit struktural dan fungsional terkecil makhluk hidup. Jadi di dalam tubuh hewan dan tumbuhan itu sebenarnya terdapat banyak sel di dalamnya. Nah, sel ini terdiri dua jenis. Yang pertama itu ada uniselular. Uniselular ini, maksudnya uniselular itu dia berdiri sendiri. Jadi cuma satu sel, contohnya amuba. Amuba itu terdiri dari satu sel. Nah, satu sel itu lambat laun akan membelah menjadi 2 sel, 3 sel, 4 sel, sehingga menjadi banyak amuba. Yang kedua adalah multiselular. Multiselular ini, di dalam multiselular ini sebenarnya itu terdapat banyak sekali sel. Nah, sel-sel itu dia akan bergabung menjadi satu sehingga menjadi organisme kompleks. Selanjutnya, penemu sel itu pertama kali ditemukan sel itu oleh Robert Hooke. Robert Hooke ini dia berhasil menemukan tentang sel gabus, di mana struktur sel gabus ini dapat dilihat pada gambar. Ada korteks, ada epidermis, dan lain sebagainya. Anthony van Leeuwenhoek dia itu berhasil menemukan organisme mikroskopis. Nah, pada saat dia meneliti menggunakan mikroskop, maka si Anthony ini dia tuh ternyata bisa menemukan organisme mikroskopis di dalam yang dia lihat di dalam mikroskop. Gitu. Selanjutnya adalah teori sel. Teori sel ini terbagi menjadi 3. Dia itu mengatakan bahwa semua makhluk hidup tersusun atas sel, baik itu tumbuhan dan hewan. Di dalam tubuh tumbuhan dan hewan itu tersusun dari ribuan sel. Yang kedua adalah sel yang sudah ada sebelumnya. Jadi sebelum hewan itu ada, terbentuklah sel dulu. Seperti amuba, dia dari sel. Sel itu lambat laun akan membelah menjadi 2 sel, 3 sel, 4 sel. Nah, 2, 3, 4, 5 sel itu dia akan menjadi amuba. Yang ketiga adalah sel adalah unit terkecil di kehidupan. Sehingga untuk kita melihat sel, maka kita perlu bantuan mikroskopis karena sel itu merupakan ukurannya paling kecil di kehidupan. Kita masuk ke struktur sel. Struktur sel ini ada inti sel, sitoplasma, dan membran sel. Di mana inti sel ini berfungsi untuk pusat pengendali aktivitas. Sedangkan sitoplasma itu berfungsi sebagai tempat organel sel berada, dan membran sel ini bertugas untuk melindungi dan mengatur keluarnya masuk zat. Jadi ketika zat itu akan keluar dan masuk, maka dia akan melewati membran sel. Organel ini terdiri dari mitokondria, ribosom, RE kasal, dan RR halus. Mitokondria sendiri berfungsi sebagai pusat respirasi sel, menghasilkan energi, contohnya ATP gitu. Sedangkan ribosom sendiri itu mempunyai fungsi sebagai tempat sintesis protein. Jadi, jika sel itu menghasilkan protein, maka dia dibantu oleh ribosom untuk mensintesis protein tersebut. Selanjutnya adalah RE kasar. RE kasar ini dialah yang membawa protein. Sedangkan RE halus itu dia membentuk lemak dan detoksifikasi racun. Jadi, di dalam tubuh hewan maupun tumbuhan, jika ada unsur, ada racun nih, maka RE halus yang bekerja akan detoksifikasi racun tersebut gitu di dalam tubuh hewan dan tumbuhan. Selanjutnya adalah badan Golgi. Badan Golgi ini memodifikasi dan distribusi protein. Jadi, yang mendistribusikan protein ke dalam semua tubuh itu adalah badan Golgi. Selanjutnya adalah lisosom. Lisosom ini berfungsi untuk pencernaan intraseluler. Dan vaskuola berfungsi sebagai cadangan makanan dan air. Dan yang terakhir adalah kloroplas. Kloroplas ini berfungsi untuk fotosintesis pada tumbuhan. Jadi, tumbuhan itu bisa berfotosintesis atas bantuan dari kloroplas. Selanjutnya adalah perbedaan sel hewan dan tumbuhan. Ternyata di sel hewan ini, dia itu tidak memiliki dinding sel. Dan pada sel tumbuhan itu memiliki dinding sel yang disebut dengan selulosa. Nah, pada sel hewan ini memiliki vakuola kecil. Tetapi pada tumbuhan ini, dia hanya memiliki vakuola besar.
Bedanya apa lagi sih? Ternyata di hewan itu tidak ada kloroplas karena hewan itu tidak melakukan fotosintesis. Sedangkan tumbuhan itu ada kloroplas. Kenapa? Karena kloroplas ini membantu dalam fotosintesis dan tumbuhan itu sangat memerlukan kloroplas dalam fotosintesisnya. Nah, pentingnya sel itu apa sih? Pentingnya sel itu yang pertama, menyusun tubuh makhluk hidup. Yang kedua, adalah melakukan fungsi kehidupan seperti respirasi, reproduksi, ekskresi, sintesis, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga adalah dasar memahami kesehatan bioteknologi. Itulah pentingnya sel. Jadi kalian harus ingat ya, sel itu sangat penting bagi kehidupan makhluk hidup, terutama hewan dan tumbuhan. Bagaimana? Seru kan materinya tentang sel? Untuk mengetahui materi selanjutnya, stay tune di Orbit Learning. Bye-bye!